Nabi Musa mendapatkan wahyu supaya umatnya Bani Israel itu menyembelih sapi betina. Kenapa? Salah satu asbabul nuzulnya adalah ada orang yang sudah tua renta yang kaya raya, tidak punya anak. Sedangkan ponakannya laki-laki ini dalam keadaan miskin. Lalu ponakannya ini ingin menguasai harta benda orang tua itu, yaitu pamannya. Lalu pamannya dibunuh. Setelah dibunuh, pamannya ini diletakkan di suatu tempat. Lalu banyak orang yang bertanya-tanya, siapa yang membunuh ini? Maka ponakannya ini menuju bertanya kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa mendapatkan wahyu supaya Bani Israel atau orang yang bertanya ini menyembelih sapi betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sukodono Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 67. Oleh karena itu mohon Mbak Sri bisa membacanya. Disebut Mbak Sri padahal sudah uti-uti, sudah punya beberapa cucu. Mbak Sri ini baru belajar membaca Al-Quran, jadi mungkin bacanya terputus-putus, ini bisa dimaklumi. Oleh karena itu monggo Mbak Sri dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sadaqallahul adzim. Tadi sudah dibaca oleh Mbak Sri surat Al-Baqarah ayat 67 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, antadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah kamu menjadikan kami sebagai buah ejekan? Qala, Nabi Musa berkata, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari aku menjadi orang-orang yang jahil atau bodoh. Ini terjemahan singkat surat Al-Baqarah ayat 67. Ibu-ibu yang cantik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui ayat ini, ingatlah kamu, hai kaum Bani Israel, akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kamu dalam hal yang menyangkut perkara
yang berlainan dengan hukum alam bagimu, yaitu mengenai seekor sapi betina dan keterangan mengenai si pembunuhnya dengan melalui sapi betina itu. Kemudian Allah menghidupkan si terbunuh, lalu si terbunuh menyebut siapa pelaku yang telah membunuh dirinya dari kalangan mereka. Ibu-ibu sekalian, disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang lanjut usia di kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Lelaki tua tersebut mempunyai harta yang banyak, sedangkan anak-anak saudara lelakinya miskin semuanya, tak berharta. Lelaki tua itu tidak beranak, dan ahli warisnya adalah anak-anak saudara lelakinya. Mereka berkata, "Aduhai, seandainya paman kita telah mati, niscaya kita akan mewarisi hartanya." Tetapi setelah masa berlalu sangat lama, sedangkan paman mereka tidak juga mati, datanglah setan kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, "Mengapa tidak kamu bunuh saja pamanmu? Niscaya kamu akan segera mewarisi hartanya, dan kamu menimpakan diatnya kepada penduduk kota yang kamu tidak ada di dalamnya." Demikian itu karena ada 2 kota di sekitar daerah tersebut, dan mereka berada di salah satunya. Sedangkan hukum yang berlaku di kalangan mereka ialah apabila ada seorang yang terbunuh, lalu mayatnya diletakkan atau tergeletak di antara kedua kota, maka dilakukan pengukuran jarak antara si mayat dan 2 kota tersebut. Kota manapun di antara keduanya yang jaraknya lebih dekat kepada si mayat, maka penduduk kota tersebut yang harus menanggung diatnya. Ketika setan membujuk mereka untuk melakukan hal tersebut, mengingat paman mereka tidak juga mati dalam waktu yang cukup lama, mereka terbujuk, maka dengan sengaja mereka membunuh pamannya. Sesudah itu mereka lemparkan mayatnya di depan pintu gerbang kota yang mereka bukan berasal dari kota tersebut. Maka keesokan harinya penduduk kota kedatangan anak-anak saudara lelaki tua tersebut. Lalu mereka berkata, "Paman kami terbunuh di depan pintu gerbang kalian. Demi Allah, kalian harus membayar diat paman kami kepada kami." Penduduk kota menjawab, "Kami bersumpah dengan nama Allah, kami tidak membunuhnya, dan kami tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Kami belum pernah membuka pintu gerbang kota kami sejak kami menutupnya hingga pagi hari." Mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam lalu berkata, "Paman kami telah kami temukan dalam keadaan terbunuh di depan pintu kota mereka." Penduduk kota menjawab, "Kami bersumpah kepada Allah, kami tidak membunuhnya, dan kami tidak pernah membuka pintu gerbang kota kami bila telah kami tutup hingga pagi hari." Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa perintah dari Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui kepada Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Ibu-ibu yang solihah, Nabi Musa alaihissalam berkata, pukullah mayat itu dengan sebagian dari anggota tubuh sapi betina yang disembelih itu. Mereka memukulnya dengan bagian tubuh di antara dua pundak sapi. Maka mayat itu dapat hidup kembali. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah yang telah membunuhmu? Ia berkata kepada mereka, keponakanku. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuhku, merampas hartaku. Akhirnya mereka menangkap si pembunuh dan membunuhnya. Jadi ibu-ibu yang cantik-cantik, intinya bahwasanya Nabi Musa mendapatkan wahyu supaya umatnya Bani Israel itu menyembelih sapi betina. Kenapa? Salah satu asbabul nuzulnya adalah ada orang yang sudah tua renta yang kaya raya, tidak punya anak. Sedangkan ponakannya laki-laki ini dalam keadaan miskin. Lalu ponakannya ini ingin menguasai harta benda orang tua itu, yaitu pamannya. Lalu pamannya dibunuh. Setelah dibunuh, pamannya ini diletakkan di suatu tempat. Lalu banyak orang yang bertanya-tanya, siapa yang membunuh ini? Maka ponakannya ini menuju bertanya kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa mendapatkan wahyu supaya Bani Israel atau orang yang bertanya ini menyembelih sapi betina. Nanti di ayat yang lain atau selanjutnya setelah sapi betina ini disembelih, maka bagian dari sapi betina ini dipukulkan kepada mayat tadi, dan mayat ini bisa hidup dan mayat ini bisa berkata siapa pembunuhnya. Ini salah satu dari asbabul nuzul. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.